Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salitza Elmai, SDN Panyingkiran 2, CGP Angkatan 10, Kabupaten Sumedang. Perkenalkan, nama saya Wiwin Yuningsi, CGP Angkatan 10 dari SDN Sukamaju, Kabupaten Sumedang. Perkenalkan, nama saya Airina Migasari, SDN Sukajaya, CGP Angkatan 10, Kabupaten Sumedang. Selamat siang Ibu Wiwin dan Bu Ai. Siang. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mengamati Ibu Wiwin sebagai coach yang akan melaksanakan coaching terhadap Ibu Ai. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih. Nanti kan saya sambil menilai ya Bu ya, terkait dengan rubrik penilaian juga. Sebenarnya yang saya tanyakan di awal itu, apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Melihat dari rubrik sini ya, saya ingin mengembangkan potensi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bisa menggali itu sendiri. Oke, jadi pertanyaan berbobot ya Bu ya, yang ingin digali gitu ya, dikembangkan. Nah, secara spesifik berarti Ibu nanti akan saya amati tentang pertanyaan berbobot itu tadi ya, betul Ibu? Betul. Oke, baik. Lalu nih Bu, indikator ketercapaian dari coaching ini apa yang ingin Ibu capai? Tentunya yang ingin dicapai adalah dari segi alur kita itu sendiri, terus bagaimana si coach itu bisa mengembangkan dari segi potensinya, mencapai tujuan yang dimaksud itu sendiri. Iya, baik. Mudah-mudahan tercapai ya Bu ya, selama proses coaching tadi. Baik, selanjutnya saya akan mengamati pelaksanaan coaching. Jadi Ibu Wiwin dengan Ibu Ai bisa santai ya melaksanakan coachingnya, tidak perlu merasa diamati oleh saya juga gitu ya. Nanti saya akan mengamati dari sini. Silahkan dimulai Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Win. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Ai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Win. Gimana? Hari ini kegiatannya ngapain aja nih? Alhamdulillah hari ini sedang MPLS ya. Jadi masih belajar seperti itu. Jadi pulangnya nggak full gitu. Tumben, ada apa ini datang-datang di sini nih? Ya. Biasanya pagi-pagi lagi. Ya, saya mempunyai masalah di sekolah. Oh, masalah apa Bu? Masalah anak-anak. Jadi ketika di kelasku anak-anak tuh suka membuang sampah sembarangan. Kemudian ketika di jam istirahat pun sama, jadi anak-anak tidak membuang sampah kepada tempatnya, jadi masih ada yang di kolong meja, di lingkungan sekolah, di lapangan, seperti itu. Jadi begitu masalahnya. Iya. Terus setelah Ibu tahu mengetahui hal itu, apa yang Ibu lakukan? Selain memberitahunya kepada anak-anak, saya juga di sekolah mengadakan berdiskusi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, kemudian dengan penjaga sekolah untuk menambah tempat sampah yang lebih banyak. Kira-kira nih, kalau misalkan yang diutarakan oleh Bu Ai seperti barusan, kalau misalkan itu sudah dilaksanakan tetapi masih di bawahnya belum secara maksimal, apa yang bisa Ibu lakukan lagi? Planning berikutnya. Ya, saya akan mencari informasi atau membuat program untuk menangani bagaimana siswa tersebut supaya membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Oke. Nah, selain Ibu kan ada koordinasi ya dengan pihak-pihak lain. Nah, saya mau tanyakan, kan di sini otomatis tidak Ibu sendiri yang tergerak kan dalam melakukan kegiatan ini. Adakah rekan sejawat atau dengan siapa Ibu berkoordinasi selain Ibu sendiri? Dengan siapa Ibu? Iya, sebelumnya saya berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian saya dengan rekan sejawat, kemudian dilibatkan juga orang tua, dewan sekolah,
bersama penjaga. Kemudian anak-anak juga dikumpulkan supaya anak-anak diberi penegasan ketika membuang sampah itu harus pada tempatnya atau diberi bimbingan seperti itu. Oh, seperti itu. Saya sih di sini memberikan support dukungan gitu. Terus rencana ke depannya misalkan nih sudah ini untuk memaksimalkan yang lebih gimana kamu dilaksanakan. Nah, rencana ke depannya itu ibu selain itu akan melakukan apa lagi gitu untuk ibaratnya mengembangkan lagi atau dari tindak lanjut dari ibu itu akan gimana? Ya, mau mengadakan tindak lanjut lagi. Jadi ketika misalnya anak-anak masih tetap seperti itu, ketika tempat sampah sudah ditambah, kemudian anak-anak sudah diingatkan, mungkin saya akan mencari informasi bagaimana cara yang lebih baik untuk menangani anak-anak tersebut seperti itu. Oh, bagus sekali. Saya sangat apresiasi sekali ya Bu dengan usaha Ibu gitu yang akan melakukan proses atau cara-cara penyelesaiannya. Menurut saya itu udah bagus gitu ya. Udah untuk usia anak sekolah memang harus dilakukan seperti itu. Terus jangan lupa juga melakukan selalu pendekatan secara personal untuk selalu mengingatkan kepada murid-murid Ibu sendiri ya Bu ya. Di samping ibaratnya memberikan kontribusi kita nih kepada untuk selalu berkolaborasi kan dengan rekan-rekan. Terus sesuai dengan pemikiran Ibu barusan, saya sangat setuju sekali dengan usaha Ibu yang tadi lakukan. Saya di sini support, dukung, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Ibu karena barusan Ibu udah curhat banyak hebat. Ada lagi yang mau ditanyakan lagi atau mau diceritakan gitu Bu setelah masalah ini? Ya, saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Win. Dengan adanya obrolan seperti ini, saya merasa lega dan ada pemecahan masalah untuk anak-anak yang mempunyai masalah ketika membuang sampah tidak pada tempatnya. Untuk selanjutnya, mungkin saya akan menerapkan dulu program yang saya akan lakukan. Kemudian nanti saya akan bercerita lagi ketika program saya tercapai kepada Bu Win. Oke, bagus sekali. Oke, terima kasih. Terus saya juga senang bisa ngobrol, bisa bertukar pikiran dengan Ibu. Terus kan kita saling terbuka gitu dengan masalah ini. Saya doakan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih Bu Win. Ya, sama-sama Ibu Ani. Iya. Semoga lancar ya. Iya, sama-sama Bu Win. Iya, terima kasih. Baik, Bu Wiwin tadi kan sudah melaksanakan coaching ya. Saya lihat juga coachingnya merasa nyaman melaksanakan coaching bersama Ibu. Lalu ada sedikit pertanyaan mungkin Ibu ya. Dari saya, bagaimana nih Bu Wiwin menilai performa sebagai coach tadi? Kalau performa coach atau Iya, saya sendiri saat menjadi coach. Oh. Saat menjadi coach. Saya saat menjadi coach tentunya senang ya Bu ya, karena di situ secara tidak langsung saya bisa memunculkan pemikiran-pemikiran saya sendiri gitu. Bagaimana prinsipnya seorang coach itu kan sebagai penjembatani dalam balik percakapan ataupun memberikan suatu ide-ide gitu kan kepada coach itu sendiri gitu, dan bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lagi untuk menggali potensi atau kemampuan si kucing itu sendiri. Oke, kalau dari tadi kan Ibu sudah beranggapan bahwa sudah berhasil ya mengeluarkan atau bertanya pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau dari respon coach itu sendiri itu terlihatnya bagaimana Bu? Kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya dengan ngobrol santai, Ya. Dengan sambil tersenyum dan ibaratnya ngobrol lepas, itu menurut saya penilaian saya ya kucing itu nyaman dengan saya gitu. Ibaratnya mau terbuka juga, mau menceritakan apa yang keluh kesahkan gitu terhadap permasalahan tersebut.
Iya, jadi sudah berhasil Bu ya. Nah, boleh saya menyampaikan pendapat saya Ibu? Boleh, silakan Bu. Oke, baik. Yang saya amati selama Bu Wiwin melaksanakan coaching tadi, pertanyaan berbobot sudah berhasil ya Bu ya. Sudah ada tadi beberapa kali ditanyakan dan coach juga menjawab dengan apa istilahnya ya, runut gitu ya, mengalir begitu saja. Lalu tadi Ibu juga sudah mampu menggali potensi. Jadi kan kalau antara perbedaan coach dengan istilahnya konselor itu, coach itu menggali potensi coachingnya itu sendiri ya Bu ya. Dan yang saya lihat alur tirtanya juga sudah jelas. Kalau dari pendapat saya tadi, apakah sepakat Ibu? Bagaimana Ibu mendengar pendapat dari saya? Cukup bagus, mengenakan, Iya. humble juga bisa jadi nyaman, bagus. Iya, Sepakat oke. pokoknya. Jadi sesuai ya Bu ya. Sepakat. Nah, lalu nih Bu, yang selanjutnya, kalau yang saya amati kan mungkin dari Ibu hanya menargetkan bagaimana cara mengembangkan pertanyaan berbobotnya. Tapi kalau dari saya tadi ya, dari poin-poinnya ternyata Ibu sudah melebihi dari indikator yang Ibu tetapkan sendiri gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti Bu ya. Alhamdulillah, iya. Ya, maksudnya saya cuma ini ternyata hasilnya Iya, Ibu. betul. Oke, terima kasih banyak Bu. Iya, berarti di atas ekspektasi gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin kalau untuk yang dikembangkan kembali tidak ada ya Bu ya, mungkin pesan dari saya, pertahankan Bu sikap sebagai coach yang sekarang ini gitu ya, dari mulai mendengarkan secara rasanya itu, lalu alur tirtanya juga istilahnya harus dipertahankan juga ya Bu ya. Bagaimana kita membuat coach itu merasa nyaman, itu dulu yang penting Ibu dari saya. Nah, mungkin saya mau tanya pertanyaan yang terakhir, tindak lanjutnya Bu, setelah Ibu kan sudah melaksanakan coaching nih, tindak lanjutnya sebagai coach itu Ibu mau seperti apa? Kalau melihat catatan-catatan kecil ya Bu ya, di sini dari alur pembicaraan saya dengan Coach, di sini saya melihat ada permasalahan yang tadi, saya akan kembangkan lagi, terus saya akan berpikir bagaimana solusi yang terbaiknya untuk Coach itu sendiri dan untuk mengembangkan diri saya sendiri. Saya akan berusaha ibaratnya mengikuti lagi kegiatan-kegiatan lagi yang cukup luas, tidak hanya spesifik saja, untuk mengembangkan diri saya. Oke, bisa dideskripsikan mungkin bentuk pengembangan dirinya apa Ibu? Tentunya mengikuti kegiatan atau diklat yang berhubungan dengan saya nih sebagai coach itu seperti apa. Mungkin itu terus sering berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat atau mengikuti kegiatan coaching klinik, ibaratnya menopang atau membantu untuk pengembangan pengetahuan diri saya terhadap coach itu sendiri. Oke, baik, alhamdulillah ya Bu ya, berarti ada bentuk kemauan diri sendiri gitu ya untuk berkembang lagi. Mungkin kalau dari saya sekian Ibu, alhamdulillah bisa mengamati coach yang luar biasa dan coach juga yang sudah Bu Ai sudah menyempatkan waktunya ya mengeluarkan unek-uneknya gitu ya terhadap coach. Mungkin kita bisa bertemu di tindak lanjut pertemuan coaching yang selanjutnya Ibu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Selamat siang. Iya.